striker Bellingham aja. Lagi bagus. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah. John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. This time, it's our home. In our ground. We bounce back. Every time together, it's one team, one team. Garuda ready to test their strength. The next challenge in Surabaya. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Laurin Ulrich, bikin geger Jerman. Gelandang serang berdarah Indonesia-Jerman itu menunjukkan kualitasnya bersama VfB Stuttgart dengan mencetak 1 gol dalam kemenangan telak 8-1 atas Kickers Offenbach pada laga pramusim. Penampilan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Ulrich masih memiliki peluang besar untuk bersaing menembus skuad utama Stuttgart musim ini. Di tengah masa depannya yang masih menjadi bahan spekulasi, gol tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai rumor yang mengiringi kariernya selama bursa transfer musim panas. Dalam pertandingan yang digelar sebagai bagian dari perayaan 125 tahun Kickers Offenbach, Stuttgart tampil sangat dominan sejak menit awal. Tim asuhan Sebastian Hoeneß sudah unggul 4-1 saat turun minum sebelum akhirnya menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 8-1. Laurin Ulrich ikut mencatatkan namanya di papan skor menjelang berakhirnya babak pertama. Gol tersebut menjadi salah satu momen yang paling mendapat perhatian karena datang saat sang gelandang sedang berada dalam fase penting menentukan masa depannya. Bagi pencinta timnas Indonesia, performa Ulrich tentu menjadi kabar yang menarik. Pemain berusia 21 tahun itu beberapa kali dikaitkan dengan proyek naturalisasi PSSI karena memiliki garis keturunan Indonesia, sehingga setiap perkembangan kariernya selalu mendapat perhatian besar dari supporter Garuda. Kemampuan Ulrich memang tidak perlu diragukan lagi. Ia dikenal sebagai gelandang serang yang mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari attacking midfielder, gelandang tengah hingga sayap kiri, sehingga menawarkan fleksibilitas tinggi bagi pelatih. Musim lalu, Ulrich menjalani masa peminjaman bersama FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman. Kesempatan bermain secara reguler membuat perkembangannya meningkat signifikan setelah tampil dalam puluhan pertandingan dan menjadi salah satu pemain penting di lini tengah tim tersebut. Penampilan konsisten itulah yang membuat Magdeburg belum menyerah untuk kembali mendapatkan jasanya. Sejumlah laporan media Jerman menyebut klub tersebut masih berupaya meminjam Ulrich sekali lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan merekrutnya secara permanen apabila negosiasi dengan Stuttgart berjalan lancar. Di tengah ramainya pembahasan mengenai pemain-pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan penjelasan mengenai arah proyek naturalisasi Garuda. Menurut Erick, fokus PSSI saat ini adalah memberikan kesempatan kepada pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, untuk membangun fondasi tim, mengevaluasi skuad yang ada, dan menentukan kebutuhan berdasarkan strategi permainan. Artinya, naturalisasi bukanlah program yang dihentikan. Sebaliknya, proses tersebut akan dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Erick menegaskan bahwa setiap pemain yang diproyeksikan membela Indonesia harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas skuad dan memiliki komitmen penuh mengenakan seragam merah putih. Pernyataan ini membuat sejumlah nama pemain keturunan kembali menjadi sorotan. Salah satunya adalah Laurin Ulrich, gelandang muda berdarah Indonesia yang disebut-sebut masuk radar PSESI. Selain itu, beberapa pemain lain yang memiliki garis keturunan Indonesia juga terus dipantau perkembangannya di kompetisi Eropa. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi besar PSSI. Setelah kegagalan mewujudkan target tampil di Piala Dunia 2026, Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini mengalihkan fokus kepada proyek jangka panjang, yaitu meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Target itu bukan sekadar mimpi, melainkan bagian dari roadmap pembangunan sepak bola nasional yang mencakup pembinaan usia muda,
peningkatan kualitas kompetisi, pengembangan fasilitas, serta memperkuat timnas melalui kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, John Herdman juga menyampaikan ambisinya membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih asal Kanada tersebut menilai keberhasilan hanya bisa diraih jika semua elemen bergerak bersama, mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga dukungan supporter. Dengan demikian, proyek naturalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing timnas Indonesia. Pemain keturunan yang memiliki kualitas, karakter, dan komitmen akan tetap menjadi bagian dari proses seleksi apabila sesuai dengan kebutuhan tim. Yang jelas, pesan Erick Thohir cukup tegas. Mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 tidak bisa dibangun dengan keputusan instan. Dibutuhkan program yang konsisten, regenerasi pemain yang berkelanjutan, pelatih berpengalaman, serta kebijakan naturalisasi yang tepat sasaran. Semua itu diarahkan pada satu tujuan besar, menjadikan timnas Indonesia mampu bersaing di level dunia dan akhirnya mengakhiri penantian panjang tampil kembali di panggung sepak bola terbesar dunia. Saat Demian Agustien akhirnya menjalani debut bersama tim senior Arsenal, media sosial langsung dipenuhi seruan dari banyak pendukung timnas Indonesia. Mereka berharap PSSI segera merespons perkembangan sang wonderkid berdarah Indonesia sebelum peluang itu hilang. Kita sedang menunggu surat-surat ya. Dalam laga uji coba pramusim melawan Girona FC, Demian resmi mencatatkan debut bersama tim utama Arsenal. Meski hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-86, momen tersebut menjadi tonggak penting dalam karier pemain berusia 19 tahun itu. Arsenal pun menutup pertandingan dengan kemenangan telak 4-1. Perjalanan Demian menuju tim senior bukanlah kebetulan. Setelah direkrut dari Derby County, ia berkembang pesat di Akademi Arsenal dan menjadi salah satu pemain yang rutin memperkuat Arsenal U21. I believe he can help Indonesia a lot as well. His own football career as well, so he can bring that into his advantages as well. And he sees the game different as well as an ex-player. He's a good legend, good striker. Berposisi sebagai gelandang serang, ia dikenal memiliki visi bermain, kreativitas, dan kemampuan mengatur tempo permainan. Yang membuat namanya semakin menarik bagi publik Indonesia adalah fakta bahwa Demian memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Jakarta. Tak heran, setelah kabar debutnya tersebar, banyak pendukung Garuda di media sosial berharap PSSI mulai menjalin komunikasi dan memantau perkembangannya secara serius. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Harapan itu muncul karena semakin tinggi level karier seorang pemain, semakin besar pula peluang negara lain untuk mengamankan masa depannya di level internasional. Karena itu, banyak supporter menilai langkah awal berupa pemantauan dan komunikasi menjadi hal yang penting. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi atau pendekatan terhadap Demian Agustien. Semua masih sebatas harapan publik dan spekulasi yang berkembang.